Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lailur Rahmania, NRP 21031211011 dari kelas 2 D3 ITA akan menjelaskan teori 3 dari basis mata kuliah basis data. Lanjut. Nah, yang pertama pada bab ini yaitu query lanjutan. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama adalah tabel yang digunakan pada pembahasan bab ini, kemudian pengertian subquery, penggunaan subquery, dan subquery banyak kolom, kemudian pembandingan kolom. Kemudian ada materi yang akan kita bahas: penggunaan query dalam klausa form, ekspresi scalar subquery, kolerasi subquery, penggunaan operator eksis dan non-eksis. Yang terakhir adalah penggunaan klausa with. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah tabel apa yang akan kita gunakan pada pembahasan kali ini. Yang pertama adalah tabel departemen, tabel employees, dan tabel job history. Kemudian pengertian dari subquery. Apa sih subquery itu? Nah, subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL. Contoh dari subquery itu sendiri, formatnya seperti yang ada pada gambar ini. Jadi select, pilih kolom dari tabel mana, from tabel mana, where adalah kondisi yang harus dipenuhi untuk menyeleksi kolom yang kita pilih sebelumnya. Nah, sebagai contohnya, misal select kolom select list from tabel where. Nah, ini ada kondisi di mana where ini ada kondisi lagi di dalamnya yang disebut subquery. Jadi query dalam query, seperti itu. Kemudian penggunaan subquery. Nah, subquery ini mengembalikan nilai ke main query. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Jadi misal sebagai contoh di sini, select class name from employees where salary lebih dari hasil dari subquery. Nah, subquery-nya ini adalah select salary from employees where employee ID sama dengan 149. Jadi untuk main query-nya kita pilih nama belakang dari tabel employee, di mana gaji employee yang kita maksud itu harus lebih dari gaji employee yang ID-nya 149. Seperti itu. Nah, kemudian ada subquery banyak kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Nah, itu gambarannya. Kemudian pembandingan kolom. Di sini ada pairwise sama non pairwise. Nah, untuk pairwise contohnya itu ada gambar di situ. Pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178. Nah, kemudian yang non pairwise comparison subquery, contoh pembandingnya tidak berpasangan.
untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor 174 atau 141. Kemudian penggunaan query dalam klausa form. Nah, query bisa diletakkan di dalam klausa form untuk membentuk tabel temporer. Query ini dikenal dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Nah, ini contohnya. Jadi seolah-olah kita punya tabel, tapi tabel itu didapatkan dari sebuah query. Seperti contoh bisa dilihat. Kemudian ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Di contohnya select employee ID, last name, case, when, department IDs sama dengan query, scalar query, subquery, yaitu select department ID from departments where location ID-nya sama dengan 1800, then Canada, else USA, and location from employees. Selanjutnya, kolerasi subquery. Kolerasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Jadi untuk prosesnya, pertama kita ambil baris dari outer query, kemudian jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Yang terakhir, gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Nah, contoh dari kolerasi subquery. Nah, pada gambar itu subquery merefer ke kolom dari tabel yang ada pada parent atau outer query. Nah, contoh penggunaan kolerasi subquery untuk mencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Kemudian penggunaan operator axis dan not axis. Nah, untuk contoh dari penggunaan operator axis, itu query untuk contoh dari operator axis itu digunakan untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Nah, untuk contoh penggunaan operator not axis itu digunakan untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Selanjutnya penggunaan klausa with. Nah, dengan klausa with kita dapat menggunakan block query yang sama dengan statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Contohnya query dengan menggunakan klausa with seperti pada gambar. Nah, kita langsung ke latihan soal. Sini. Untuk latihan soal, karena kita sudah ada jawabannya, kita tinggal copy paste saja dari jawaban yang sudah saya siapkan. Latihan soal yang pertama. Di sini buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai
yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Nah, jawabannya ini. Jadi tampilkan nama, nomor departemen, gaji atau salary dari employee where department ID in select department ID from employee where commission lebih dari 0 and salary in gaji pegawai yang komisinya lebih dari 0. Nah, ini hasil dari query yang sudah kita siapkan tadi. Nah, selanjutnya yaitu nomor 2. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Nah, nih. Nah, tidak ada baris yang terpilih, berarti datanya tidak ada. Selanjutnya yaitu buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja atau hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kohar. Seingat saya di tabel ini nama Kohar memang tidak ada, tapi karena soal meminta untuk nama first name-nya adalah Kohar, jadi kita coba. Ya, tidak ada. Jadi tidak ada baris yang ditemukan dengan nama Kohar. Kalau kita coba dengan nama lain, misalnya Daniel, yang ada di tabel, ya tidak ada juga. Untuk selanjutnya saja, buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Nah, ini kita cari yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Nah, di sini kita temukan yaitu Michael dengan employee ID-nya 201 dan Pat dengan employee ID-nya 202. Selanjutnya, buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Untuk nomor 5, jadi kita pilih untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji. Jadi kita buat subquery dulu, rata-rata gajinya berapa, kemudian kita nanti seleksi, dan urutkan berdasarkan gaji. Kemudian untuk nomor 6, tampilkan semua pegawai yang memiliki
yang tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. Cara pertama, gunakan operator not exist. Kemudian, apakah persoalan dapat dipecahkan dengan menggunakan operator not in? Jika bisa, bagaimana caranya, dan jika tidak, mengapa? Jadi kita langsung gunakan not exist. Nah, kita bisa temukan employee ID-nya itu 100 yang tidak memiliki supervisor. Kemudian buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Nomor 7. Nah, ini adalah data pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Nah, kan rata-rata gajinya harusnya 3475,556, sedangkan gajinya hanya 2200. Jadi ini adalah data-data pegawai yang dimana mereka gajinya kurang dari rata-rata gaji departemen mereka. Selanjutnya adalah buat query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega teman satu departemen, dimana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji lebih tinggi. Nah, kita copy, sudah disiapkan sebelumnya. Nah, ini adalah data yang kita dapatkan. Selanjutnya, untuk nomor 9, buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua pegawai yang ada. Catatannya, gunakan skala subquery untuk mendapatkan nama departemen dalam statement select. Nah, ini kita kopikan scriptnya. Nah, sini kita dapatkan datanya. Selanjutnya, nomor 10, buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan klausa with untuk menulis query tersebut. Beri nama summary. Untuk nomor 10 kita gunakan klausa with. Nah, di sini datanya sudah kita dapatkan. Selanjutnya, buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sales manager. Job ID-nya sa_man. Urutkan berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Nah, ini data yang kita dapatkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.